Baik. Data ada dua jenis. Ya. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Kualitatif itu bukan dalam bentuk angka, kuantitatif itu adalah dalam bentuk angka. Kualitatif itu kayak misalkan, anaknya gimana? Oh, kulitnya putih, anaknya tinggi, itu kualitatif. Hidungnya mancung. Kalau kuantitatif tingginya sekian gitu. Ya pokoknya dalam bentuk angka. Cantiknya rate-nya antara 70 sampai 90. Itu kuantitatif. Tetapi kualitatif itu kan bisa dikuantifisir. Kalau saya mengatakan anak ini cerdas, tahu dari mana? Cek aja raportnya, gitu kan? Kalau misalkan anak ini soleh, tahu dari mana? Cek aja berapa kali dia ke masjid dalam satu hari, gitu kan? Kan bisa kuantitatif. Anak ini jujur, cek dari mana? Tanya aja orang-orang terdekatnya. Berapa yang bilang jujur, berapa yang bilang tidak. Kalau yang bilang jujur 8, yang bilang tidak 2, berarti masuk jujur. Gitu. Itu kan kualitatif bisa diangkakan. Cantik apakah bisa diangkakan? Bisa. Coba ikut Miss Universe. Itu kan perhitungannya kuantitatif. Pakai range dia. Oh, kalau gimana Pak kalau jawabannya setuju, sangat tidak setuju? Itu kan ada yang sudah setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Ya. Kemudian, nah ini kasih, kalau dia jawab setuju kasih poin 5. Kalau tidak setuju kasih poin 3. Kalau sangat tidak setuju kasih poin 1, kan jadi angka. Itu artinya yang kualitatif bisa jadi kuantitatif. Ingat, semua bisa diangkakan. Semua bisa diangkakan. Nah, kuantitatif itu ada dua. Ada data kasar. Yang kedua ada data sampel. Apa itu data sampel begini? Anda suka kan nyoba masakan? Ya. Kalau Anda disuruh masak majikan satu panci, maka otomatis Anda tidak mungkin makan satu pancinya, oh hanya untuk nyobain. Itu namanya sensus. Itu namanya sensus. Ya. Pasti Anda ambil sedikit. Mungkin sebegini. Mungkin. Kenapa? Dari yang segini ini bisa mewakili semuanya. Ya, satu sendok itu bisa mewakili satu panci. Makanya dalam pengambilan keputusan tadi saya bilang, saya selalu mengatakan 10%. Kalau belum 10% belum bisa mewakili. Mohon maaf. Kalau misalkan Anda ambil dari sisi sininya, belum bisa, sisi sininya mungkin belum keaduk, gitu kan, dan begitu seterusnya. Inilah yang disebut dengan sampel. Inilah yang disebut dengan populasi. Kenapa? Satu sampel bisa mewakili sekian populasi. Anda jangan mengambil keputusan sembarangan. Anda mengatakan daun jambu dapat mengantisipasi penyakit mencret. Salah. Anda coba dulu penelitian di mana? Di Hong Kong. Penelitian kepada orang apa? Orang Indonesia. Berapa jumlah orang Indonesia? 150.000. 10% dari 150.000 berapa? 1.500 orang misalkan. Berarti kan Anda harus mencoba ke 1.500 orang. Kalau 1.500 orang itu mengatakan bahwa oh setelah makan daun jambu saya mencretnya hilang, baru Anda tulis di YouTube. Boleh. Karena nggak sembarangan orang nulis begituan. Harus ada bukti. Ya. Nah, ini namanya sampel. Nah, ada yang disebutkan kasar. Kasar itu sensus. Kayak model sensus. Kayak misalkan, ini satu kelas ada 20 orang. Kalau yang namanya sampel, saya ingin tahu apa sih pendapat mereka tentang layanan pemerintah misalnya. Kalau yang namanya sensus, saya tanya semuanya. Artinya kalau Anda nyobain, sepanci-pancinya itu Anda cobain. Kenyang. Ya. Tetapi kalau misalkan saya pakai data sampel, maka saya ambil hanya sebagian. Kalau misalkan 20, berarti 10%-nya berapa orang? 2 orang. Saya cukup tanya kepada dua orang. Karena 2 orang ini mewakili gitu, mewakili yang
banyak itu. Inilah yang disebut dengan sampel dan